Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Seperti biasa di Jumat siang ini kita memasuki pelajaran BK. Sebelumnya Bunda mau mengingatkan kalian untuk tetap berada di rumah. Kalaupun kalian harus keluar, terapkan aturan protokol COVID-19, jaga jarak, pakai masker, kalau perlu pakai face shield, bawa hand sanitizer kemanapun kalian berada. Kalau misalnya di rumah, banyak istirahat, banyak minum air putih, makan makanan yang sehat, jaga kondisi badan. Karena apa? Seperti yang kalian ketahui, kondisi Jakarta sekarang sangat mengkhawatirkan karena semakin banyak dan semakin bertambahnya jumlah pasien COVID. Sementara kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien sudah mulai terbatas. Jadi benar-benar kalian jaga, terutama bagi kalian yang mempunyai orang tua di atas usia 45 tahun. Karena resiko tertular bagi orang yang berusia di atas 45 lebih besar. Dan saat ini juga yang pasien 50% dari pasien COVID yang terinfeksi sebagian besar adalah usia antara 19 tahun sampai 45. Nah, 19 tahun tuh usianya kalian tuh. Makanya kalian di rumah aja deh, nggak usah kelayapan. Oke, kita langsung menuju materi. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Menyambung dengan materi kita minggu lalu kita membahas tentang bagaimana cara mengatasi kebosanan atau kejenuhan dalam mengikuti pelajaran daring. Nah, salah satu tipsnya adalah kalian harus mengatur waktu dengan baik. Nah, oke, kali ini kita kupas tentang hal itu. Nah, ini adalah judulnya adalah manajemen waktu. Apa sih, Bun, manajemen waktu? Oke, kita masuk ke pengertian. Secara umum, manajemen waktu adalah suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur sebagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Kalau dilihat dari bahasanya kamu harusnya sudah paham ya. Jadi maksudnya adalah ini adalah salah satu cara supaya dalam sehari kamu merancang kegiatan kamu hingga apa yang kamu harapkan selesai pada hari itu bisa tercapai. Oke. Sedangkan menurut Akram, manajemen waktu adalah pemanfaatan waktu yang dimiliki untuk melakukan hal-hal yang dianggap penting yang telah tercatat dalam tabel kerja. Jadi dalam susunan rencana kerja itu adalah terkandung hal-hal yang penting. Jadi tidak melulu dalam sehari yang kamu lakukan adalah kegiatan yang sia-sia, kegiatan yang hanya kesenangan aja. Boleh ada kesenangan dalam keseharian, tapi juga harus ada hal-hal yang berguna yang kamu lakukan. Gitu. Sementara menurut Widya Stuti, manajemen waktu adalah kemampuan untuk memprioritaskan, menjadwalkan, dan melaksanakan tanggung jawab individu demi kepuasan individu tersebut. Apa sih maksudnya memprioritaskan? Maksudnya adalah dengan adanya manajemen waktu, kamu bisa menentukan mana kegiatan yang harus didahulukan yang penting. Kegiatan penting yang harus didahulukan. Itu maksudnya diprioritaskan. Terus dijadwalkan, disusun. Sehingga tanggung jawab kamu tuntas. Oke, sampai sini paham?
Kalau kurang paham nanti bisa chat Bunda melalui WA juga boleh. Nah, tujuannya buat apa sih kamu bikin manajemen waktu, kok ribet banget, Bun? Nah, untuk kalian yang saat ini sedang melaksanakan PJJ, ini penting banget supaya waktu yang kamu gunakan dalam keseharian itu dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Jadi nggak ada tuh kamu mapel pertama dari jam 7 sampai jam 9 misalnya. Terus kamu bisa molor sampai jam 11, kamu belum selesai nyelesain tugas di mapel pertama. Nah, itu berarti kamu belum efektif memanfaatkan waktu kamu. Kamu masih banyak menyia-nyiakan waktu. Nah, makanya perlu dibuat manajemen waktu. Nah, sekarang kita bahas mengenai tipsnya pengaturan waktu. Gimana sih, Bun, caranya supaya dalam sehari kita bisa mengatur waktu dengan baik sehingga semua tanggung jawab kamu bisa diselesaikan. Yang pertama adalah membuat skala prioritas. Cari dulu, pilih dulu. Dalam sehari mana sih kegiatan yang paling penting yang harus kamu dahulukan? Main games dulu atau belajar daring dulu? Kalau kamu milih main games dulu, nah kamu nggak usah sekolah. Kasihan ibumu buang-buang duit, kasihan orang tua kamu buang-buang duit. Nah, sebagai pelajar, kamu prioritas kamu adalah menyelesaikan tugas-tugas daring kamu. Itu yang prioritas. Yang kedua, disiplin waktu. Kamu harus disiplin nih menjalankan kegiatan kamu sesuai dengan jadwal yang udah kamu buat. Jadi misalnya dari jam 7 sampai jam 9 kamu harus menyelesaikan mapel kamu. Mapel di jam pelajaran pertama. Ya udah. Selesaiin tuh selama 2 jam itu. Kalau misalnya kamu saya 1 jam aja udah cukup, Bun. Jadi jam 7 sampai jam 8 saya udah selesai. Nah, itu boleh. Boleh kamu manfaatkan dari jam 8 sampai ke jam 9 untuk kegiatan yang lain. Tapi ingat, begitu masuk jam 9, kamu sudah harus siap lagi untuk mengikuti mapel yang kedua. Jangan jam 8 kamu sudah selesai terus kamu main games. Udah masuk jam 9, harusnya kamu ikut mapel kedua, kamu masih mikir tanggung, belum selesai nih gamesnya nih. Sebentar lagi nih. Kamu molor sampai setengah 10. Jangan begitu. Itu namanya nggak disiplin. Ya udah, kalau udah masuk jam 9, kamu matiin gamesnya, kamu balik lagi ke Google Classroom. Itu yang disebut dengan disiplin waktu. Lanjut, yang ketiga, fokus dengan apa yang dikerjakan. Fokus. Jangan kamu lagi enak-enak ngerjain tugas, tak tahu di luar ada yang teriak manggil-manggil kamu. Budi, kita mabar yuk gitu. Buyar deh kamu. Jadi nggak fokus. Aduh, mabar apa nyelesain ngapel nih ya? Mabar, Pak. Jangan gitu, nak. Kalau kamu sudah sedang mengerjakan tugas kamu, ya kamu fokus. Kamu teriak aja, bilang, "Tar dulu, masih belajar nih." Jadi kamu harus fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, mengatur waktu jangka panjang dengan membuat list. Nah, kamu bikin deh listnya dalam sehari. Hari Senin, kamu harus bangun jam berapa? Kamu harus sarapan jam berapa? Kamu harus sudah jam 7 harus sudah siap di depan laptop atau pegang HP untuk mengikuti daring. Selesai jam berapa? Kapan kamu main? Kapan kamu makan? Kapan kamu tidur? Mainnya di rumah nih ya, maksudnya bukan nongkrong ya. Itu diatur waktunya.
Kalau perlu diatur dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi semua terjadwal. Kayaknya sih ribet ya Bun gitu. Ya mungkin ya di awal kamu akan merasa ribet gitu. Apa sih kok diatur-atur? Tapi kalau kamu sudah terbiasa, itu bagus buat nanti kalau kamu sudah bekerja. Maksudnya apa? Kalau kamu bekerja, kamu akan dituntut untuk menyelesaikan tugas kamu sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Deadline itu sesuai dengan waktunya. Misalnya bos nyuruh kamu, nih ya, kamu kerjain, nanti 2 jam harus sudah selesai. Nah, kalau kamu nggak punya manajemen waktu yang baik, 2 jam kamu nggak selesai karena kamu masih nyelesain tugas yang kemarin-kemarin yang kamu tunda-tunda. Itu tandanya kamu tidak punya manajemen waktu yang baik. Makanya dari sekarang kamu biasakan. Kalau kamu dalam daring itu mau kamu selipkan dengerin handphone boleh, tapi harus fokus, tetap harus tuntas kerjaannya. Oke, gitu aja materi yang Bunda sampaikan kali ini. Kalau panjang-panjang kamu juga pusing ya. Kalau ada pertanyaan, kamu silakan WA ke Bunda. Ingat, tujuan pemberian materi kali ini adalah berhubungan dengan kemampuan kamu nanti di perusahaan. Kalau sudah bekerja di perusahaan. Jadi sebagaimana kamu pintar mengatur waktu kamu, itu juga nanti akan. Kalaupun kamu nggak kerja di perusahaan, kalaupun kamu jadi ibu rumah tangga, kamu tetap harus punya manajemen waktu yang baik supaya dalam sehari itu pekerjaan kamu tuntas. Oke, ada 2 tugas dari Bunda. Yang pertama, buatlah jadwal kegiatan kamu dalam sehari. Yang saat ini nih, yang saat ini kamu jalani dalam sehari-hari itu apa? Kamu bisa lihat nih, dalam sehari ini kamu ada nggak sih, maksudnya kamu sudah bagus nggak sih mengatur waktunya. Nah, nanti yang kedua, buatlah manajemen waktu yang baik sesuai dengan kegiatanmu sehari-hari. Jadi yang pertama, kamu bikin jadwal kamu yang sekarang ini sedang kamu jalani. Yang kedua, buatlah manajemen waktunya yang baik sesuai dengan materi yang sudah Bunda berikan di awal. Oke, sekian aja dari Bunda. Salam sehat buat kalian, tetap semangat mengikuti pelajaran daring. Banyak berdoa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Banyak berdoa supaya badai ini tetap cepat berlalu. Salam sehat, salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.